pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baik, di sini sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di pagi cerah ini, sebaiknya kita juga berterima kasih kepada Tuhan, di mana kita masih diberikan berkat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini, di kelas ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah sarapan dari rumah tadi? Sudah, Bu. Baik, karena mungkin kalau kita sarapan dari rumah, kita lebih fokus lagi untuk belajar dan punya tenaga, ya kan? Jadi, di pagi hari ini pembelajaran kita mengenai materi kearifan lokal Sumatera Utara. Di sini pertama Ibu akan menjelaskan apa itu arti kearifan lokal. Apakah kalian sudah tahu apa arti kearifan lokal? Tidak, Bu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan apa arti kearifan lokal. Kearifan lokal itu adalah bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal itu biasanya diwariskan secara turun-menurun dari satu generasi ke generasi yang lainnya yang melalui cerita dari mulut atau ke mulut lagi. Kearifan lokal ada dalam cerita rakyat, peribahasa, lagu, dan permainan rakyat. Baik, di sini apa kalian tahu cerita rakyat dari ciri khas dari Sumatera Utara? Tahu. Ya, coba sebutkan. 1, Segale-gale, 2, batu gantung. 3. Nggak tahu. Mungkin kayak cerita gini. 1, legenda Danau Toba. Terus batu gantung. 3, cerita Simardan juga, itu kan termasuk juga apa Sumatera Utara juga kan? Ya, Bu. Terus tarian tortor itu juga merupakan salah satu ciri khas kearifan lokal Sumatera Utara. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan fungsi kearifan lokal itu sendiri. Kearifan lokal berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam, berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia, berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, berfungsi sebagai petua kepercayaan, sastra dan pantangan, dan bermakna sosial misalnya seperti upacara integrasi komunal dan kekerabatan pada upacara pertanian. Baik, di sini juga Ibu akan menjelaskan karakteristik kearifan lokal. Yang pertama, harus menggabungkan pengetahuan kebajikan yang mengajarkan orang tentang etika dan nilai-nilai moral. Kearifan lokal juga harus mengajarkan orang-orang mencintai alam, bukan untuk menghancurkan. Kearifan lokal harus berasal dari anggota komunitas yang lebih tua. Dan di sini Ibu akan menjelaskan juga mengenai ciri-ciri kearifan lokal. Yang pertama, mampu bertahan di tengah gempuran budaya luar yang semakin masif. Dan yang kedua, memiliki kemampuan menyediakan sesuatu yang memenuhi kebutuhan unsur-unsur dari budaya luar. Ketiga, mampu mempunyai kemampuan penggabungan atau pembauran terhadap unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Keempat, mempunyai kemampuan mengendalikan, memberi arah pada pengembangan budaya. Baik, di sini bakal memberi contoh kearifan lokal di Sumatera Utara yang seperti Dalenotolo. Jadi Dalenotolo itu seperti Somba Marhula-hula, Elek Marboru, dan Dongat Manat Mardongan Tubuh. Apakah kalian tahu arti tulang? Tahu. Apa arti tulang? Ibu tuh Dari mama, ya betul. Jadi juga kearifan lokal itu mempunyai, ada juga contohnya kesenian seperti yang tadi tortor. Tortor itu berasal dari daerah mana? Sumatera Utara, Bu. Sumatera Utara, baik. Margondang. Jadi kan seperti yang kita ketahui, kalau misalnya ada kayak di acara kematian, acara pernikahan, acara misalnya kayak ada kayak mengungkal holi itu kayak misalnya acara yang kayak misalnya mengorek atau mengambil tulang belulang opung kita, gitu kan. Jadi di sini juga ada bentuk kearifan lokal, bentuk rumah bentuk ukiran adat khas dan ukiran gorga. Di sini bisa kita lihat ini bentuk. Di sini bisa kalian lihat bentuk ukiran
bentuk ukiran Gorga, yaitu ini kan. Ini. Dimana ciri khas dari ukiran ini seperti berwarna merah, putih, ada juga yang berwarna hitam. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di gambar ini. Bentuk desain rumah bolon itu juga dari dulu hingga sekarang persegi panjang dengan atap dua sisi yang mengkerucut dan memiliki tangga jendela dan satu pintu. Dan biasanya juga rumah bolon itu memiliki kolong di bawahnya, di mana dulu orang Batak itu memiliki ternaknya di bawah, ternaknya itu di bawah rumah orang itu. Bisa kalian lihat nak? Apa kalian mengerti? Oke Bu. Baik. Sekian dari hasil pembelajaran hari ini. Ibu akan semoga apa yang Ibu jelaskan tadi bisa kalian mengerti, dan minggu depan kita akan masuk lagi mengulang mengenai kearifan lokal ini juga lagi. Sekian dan terima kasih. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak.